Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desita Putri Ramadhani. Saya mahasiswi program studi pendidikan ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi yang terdapat dalam pelajaran ekonomi, yaitu permintaan dan penawaran. Teman-teman di sini, pasti kalian sering dong mendengar kata permintaan dan penawaran. Namun, apa sih konsep sesungguhnya dari mereka berdua? Yuk, kita simak terus videonya sampai selesai. Permintaan adalah sejumlah barang ataupun jasa yang dibeli pada berbagai tingkat harga ataupun waktu tertentu. Jenis-jenis permintaan itu sendiri terbagi menjadi dua macam nih. Ada yang berdasarkan daya beli masyarakat, dan yang kedua ada yang berdasarkan subjek pendukungnya. Sekarang kita masuk dulu yuk yang bagian berdasarkan daya beli masyarakat. Berdasarkan daya beli masyarakat, permintaan terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama ada permintaan absolut, yang kedua ada permintaan potensial, dan yang ketiga ada permintaan efektif. Permintaan absolut itu adalah permintaan suatu barang ataupun jasa yang tidak disertai daya belinya. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah masyarakat belum mempunyai kemampuan untuk membeli barang atau jasa tersebut. Contohnya saja nih, saya mau membeli sebuah sepatu dan saya menyadari nih bahwa harga sepatu ini nih mahal karena tidak sesuai dengan pendapatan yang saya miliki. Otomatis permintaan ini masuk ke dalam permintaan absolut. Yang kedua, ada permintaan potensial. Permintaan potensial itu apa? Yaitu permintaan akan suatu barang maupun jasa, namun belum melaksanakan pembelian barang tersebut. Maksudnya adalah masyarakat sudah mempunyai uang yang cukup untuk membeli barang ataupun jasa, namun mereka menundanya. Ya, contohnya saja nih, Pak Heru mempunyai uang yang cukup untuk membeli sebuah kulkas nih. Akan tetapi, Pak Heru tidak melaksanakan pembelian kulkas pada saat itu juga. Nah, artinya permintaan ini masuk ke dalam permintaan potensial. Yang ketiga, ada permintaan efektif. Permintaan efektif adalah permintaan suatu barang ataupun jasa namun disertai daya beli masyarakatnya juga, jadi seimbang. Contohnya, saya membeli sebuah baju dan baju tersebut bisa saya beli dengan uang yang saya miliki. Atau juga dalam kehidupan sehari-hari nih, kita sering menemukan orang-orang membeli skincare, make up, baju, celana, HP, dan segala macam, dan mereka mampu membeli barang tersebut. Ketika mereka mampu untuk membeli barang tersebut, permintaan ini masuk yang namanya permintaan efektif. Jenis-jenis permintaan berdasarkan subjek pendukungnya terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada permintaan individu dan yang kedua ada permintaan kolektif. Permintaan individu itu sendiri adalah permintaan yang dilakukan oleh satu orang saja. Contohnya nih, saya mau membeli jeruk di pasar dan tidak ada satu orang atau beberapa orang yang membeli jeruk juga. Alhasil saya masuk dalam permintaan individu. Kita masuk lagi pada bagian yang kedua, yaitu permintaan kolektif. Nah, permintaan kolektif ini adalah permintaan yang dilakukan secara bersama-sama. Kita bisa ambil lagi bagian contohnya pada permintaan individu, yang dimana tadi saya membeli jeruk hanya seorang diri saja ya. Nah, untuk yang kolektif, kita membeli jeruk secara bersama-sama. Ternyata ada nih teman-teman saya yang lainnya juga mau membeli jeruk. Seperti itu. Sekarang kita masuk pada bagian hukum permintaan. Hukum permintaan menyatakan apabila harga suatu barang naik, maka permintaan suatu barang akan menurun. Dan ketika harga suatu barang turun, maka permintaannya pun naik. Seperti itu.
Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya permintaan itu sendiri, yang pertama ada harga barang itu sendiri. Harga barang itu sendiri saling berkaitan dengan hukum permintaan yang sudah dijelaskan sebelumnya nih, yaitu apabila harga suatu barang turun, maka permintaannya naik. Dan jika harga suatu barang naik, maka permintaannya pun turun. Yang kedua, ada pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat ini kenapa sih kok bisa masuk juga dalam faktor permintaan? Yaitu, kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari, orang yang memiliki pendapatan sebesar 1 juta akan berbeda pengeluarannya dibandingkan dengan orang yang memiliki pendapatan sebesar 5 juta. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa pendapatan juga memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap permintaan itu sendiri. Yang ketiga, ada intensitas kebutuhan. Kenapa intensitas kebutuhan masuk juga ke dalam faktor permintaan? Karena intensitas kebutuhan sendiri memperhatikan seberapa pentingnya barang tersebut sehingga masyarakat banyak membeli barang-barang itu sendiri ya. Contohnya saja nih, kita bisa lihat ketika musim hujan berlangsung, orang-orang banyak membeli payung, jas hujan, ataupun barang-barang pendukung lainnya yang digunakan ketika musim hujan berlangsung. Yang keempat, ada barang pengganti. Barang pengganti ini akan terjadi apabila masyarakat merasa bahwa barang X lebih mahal ketimbang barang Y. Nah, contohnya nih, kita bisa lihat orang-orang yang membeli sepatu X, mereka sadar nih bahwa sepatu X ini nih mahal, sedangkan sepatu Y ini nih harganya terjangkau. Nah, orang-orang akan beralih yang awalnya ingin membeli sepatu X, mereka jadi membeli sepatu Y karena dirasa harganya terjangkau. Sekarang kita masuk pada bagian kurva permintaan. Dalam kurva permintaan itu sendiri terdapat garis lurus, kemudian garis putus-putus, dan juga garis miring. Kalian bisa lihat dalam foto yang saya bagikan. Dalam foto tersebut, kalian bisa lihat ada garis-garis, garis lurus, dan juga tulisan price dan quantity. Price adalah harga, sedangkan quantity adalah jumlah barang itu sendiri. Dan kalian bisa lihat dalam grafik tersebut, jika price-nya naik, maka quantity-nya turun. Dan jika price-nya turun, maka kuantitinya naik. Dan ini selaras dengan hukum permintaan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Apabila jumlah permintaannya naik, maka harganya turun. Dan jika permintaannya turun, maka harganya naik. Ya, berkebalikan kurang lebih. Sekarang kita masuk pada materi berikutnya, yaitu penawaran. Penawaran itu sendiri adalah sejumlah barang ataupun jasa yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga ataupun waktu tertentu. Jenis-jenis penawaran itu sendiri terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada penawaran individu dan yang kedua ada penawaran kolektif. Penawaran individu sendiri adalah penawaran yang dilakukan oleh satu orang saja. Contohnya nih, Pak Heru menjual apel di pasar. Nah, sedangkan yang lainnya nih pada menjual sayur semua. Otomatis Pak Heru masuk ke dalam penawaran individu. Yang kedua ada penawaran kolektif. Penawaran kolektif adalah penawaran yang dilakukan secara bersama-sama. Kita bisa ambil lagi contohnya pada bagian penawaran individu yang dimana hanya Pak Heru sendiri yang menjual apel dan yang ternyata di pasar ada juga nih yang menjual apel. Nah, artinya Pak Heru bersama teman-temannya melakukan penawaran kolektif. Hukum penawaran menyatakan bahwa jika harga barang naik, maka penawarannya pun naik. Sedangkan jika harga barang turun, maka penawarannya pun ikut turun juga. Hal ini berbeda dengan hukum permintaan, yang dimana hukum permintaan berbanding terbalik, sedangkan hukum penawaran itu berbanding lurus ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran itu ada biaya produksi, yang kedua teknologi, dan yang ketiga ada perkiraan harga di masa yang akan datang. Sekarang kita masuk pada bagian biaya produksi. Biaya produksi ini tinggi rendahnya itu akan mempengaruhi
Kemampuan memproduksi barang dan juga harga barang itu sendiri otomatis mempengaruhi jumlah penawarannya juga ya. Yang kedua, ada teknologi. Semakin canggih teknologi yang dibuat dalam proses pembuatan produk ya, maka hal ini akan berpengaruh pada peningkatan penawaran juga. Yang ketiga, ada perkiraan harga di masa yang akan datang. Nah, penjual-penjual nih pasti sudah menyadari ya bahwa harga barang itu suatu saat akan mengalami kenaikan nih. Jadi, para penjual mengakalinya dengan menyimpan beberapa barang atau produk, dan barang atau produk tersebut disimpan dan digunakan lagi di waktu yang akan datang dengan harapan mereka memperoleh keuntungan juga. Kita masuk pada bagian kurva penawaran. Kurva penawaran kurang lebih bentukannya sama ya, seperti kurva permintaan. Ada garis-garis lurusnya juga, dan ada tulisan price, quantity, serta garis miring. Namun yang membedakan adalah arah kemiringannya, dimana kalau permintaan mereka miring ke kanan. Ya, ini tangan kanan saya dan mereka miringnya ke kanan. Sedangkan untuk penawaran mereka memiliki arah kemiringan ke kiri. Ini tangan kiri saya dan mereka miringnya seperti ini. Bisa diperhatikan ya. Dalam ilmu ekonomi, permintaan dan penawaran juga butuh yang namanya titik keseimbangan. Nah, titik keseimbangan ini dapat kita lihat jika gambar grafiknya menyilang seperti ini, dan kalian bisa melihat sudut yang ada di tengah-tengahnya tadi itu disebut titik equilibrium atau titik keseimbangan. Namun untuk materi titik keseimbangan tidak dibahas lebih banyak lagi ya, karena di video ini akan berfokus pada permintaan dan penawaran itu sendiri. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!